Salam sehat dan sukacita. Di pagi yang baru ini, ibu bapa, opa oma, dan saudara-saudaraku yang baik, kita bersyukur malam hari sebagai karunia Tuhan diberikan kita agar kita bisa beristirahat. Firman Tuhan yang kita renungkan, Markus pasal 4 ayat 1. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Saudaraku, mengajar dan berkhotbah ada tempatnya. Bait Allah adalah tempat formal berlangsungnya pengajaran dan khotbah. Jika tidak di tempat itu, paling tidak di tempat-tempat ibadah yang lain. Yesus membawa angin baru yang belum terjadi sebelumnya. Dia mengajar dan pasti ada unsur khotbahnya di tempat kurang lazim. Dia mengajar di tepi pantai dan di atas perahu. Animo yang mau mendengarnya tinggi. Banyak orang datang. Kita menemukan metode yang menarik yang dia lakukan. Di balik lokasi khotbah itu, Yesus memanfaatkan fenomena alam. Dalam hal ini, dia menggunakan tiupan angin sebagai media pengantar suaranya. Kita tahu, waktu itu belum ada sarana elektronik. Sungguh cerdas dan jeli dengan menggunakan kekuatan tiupan angin. Suara Yesus sampai di telinga pendengarnya. Pesan pengajarannya bisa didengar dengan jelas dan jernih. Alam ikut mendukung pekerjaan dan misi Yesus. Saudaraku, jadi alam itu harus dimanfaatkan buat kemuliaan Allah. Dalam hal ini, angin mempunyai power meneruskan gema dan suara kebenaran. Bisa dikatakan, tindakan Yesus menjadikan alam bersahabat. Alam telah berfungsi positif. Mungkin kita kerap mendengar ungkapan bahwa alam tidak bersahabat dengan manusia. Ungkapan ini muncul ketika ada bencana banjir, longsor, dan sebagainya, dan berakibat kerugian finansial maupun nyawa. Betulkah? Atau sebaliknya, bahwa terjadi bencana alam ini itu akibat dari sikap manusia yang tidak bersahabat dengan alam? Saudaraku, diakui atau tidak, alam hadir dalam bentuk bencana disebabkan ulah manusia yang eksploitatif, menguras tanpa batas. Alam dikeruk sebesar-besarnya untuk mendapat keuntungan ekonomi. Akhirnya, alam nestapa, tanah menjadi gundul, hutan-hutan makin habis, binatang pun kehilangan habitatnya, suhu udara makin panas,
Lalu apa yang harus dilakukan? Manusia harus tahu alam ada batasnya dan tidak boleh dikuras terus tanpa lelah. Karena lama-kelamaan berakibat tidak menjadi berkat. Justru berbalik, alam berpotensi menyulitkan hidup kita. Saudaraku, kita ingat waktu Allah melakukan penciptaan bumi beserta segala isinya, termasuk manusia. Alkitab menyatakan bahwa alam itu baik. Dengan demikian maksudnya jelas. Alam itu diciptakan dan diberikan kepada manusia agar tetap baik. Untuk itu, di saat kita memasuki musim hujan ini, kita perlu membuat alam tetap baik. Bagaimana caranya? Kita mengingat alam milik Allah, dikelola agar tidak merugikan kita dan anak cucu kita kemudian. Dan untuk kita, banyak hal kecil tapi bermakna yang dapat kita lakukan. Menanam bunga atau tanaman lain sebagai bagian kontribusi kita. Menghindari buang sampah semaunya. Menyadarkan bahwa sungai bukan tempat pembuangan sampah. Dan banyak lagi. Saudara, kita meniru Tuhan kita. Alam bukan musuh dan ancaman, tetapi ramah dan bersahabat. Mari, berbuatlah hal yang bersahabat dengan alam. Kita berdoa, Tuhan, kiranya kami dimampukan produktif dalam berbuat baik. Dalam hal ini, kami menjaga dan melestarikan alam, sehingga kami bersahabat dengan alam, dan alam bersahabat dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.